البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari penjelasan makna ayat yang pertama kali dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Ayat yang paling pertama dibawakan adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadahi aku. Penafsiran tentang ayat ini dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan dari beberapa ahlul ilm, dinukil dari mereka. Di antaranya adalah dinukil oleh beliau dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang makna illa liya'buduni. Di antaranya adalah illa liyuwahhiduni. Tiada lain kuciptakan mereka jin dan manusia melainkan agar mereka mengesahkan aku, mentauhidkan aku, menjadikan aku satu-satunya sesembahan. Wa qala aidan, yakni qail di sini siapa? Ibnu Katsir rahimahullah taala juga berkata dalam tafsir ayat ini, wa ma'nal ayat anna Allah khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Perhatikan. Dan makna ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah sungguhnya Allah menciptakan ciptaannya, hambanya, agar supaya mereka mengibadahi Allah tak wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. yakni agar mewujudkan tauhid dalam semua perkara yang mereka lakukan, agar mereka murnikan hanyalah untuk Allah. Itulah tauhid apa namanya? Al-uluhiyah. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza. Maka barang siapa yang mentaati Allah dengan mewujudkan, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah, maka Allah membalasnya dengan balasan yang paling sempurna, atammal jaza. Waman aslahu azabahu asyaddal alaq. Sebaliknya, dan barang siapa yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang paling dahsyat, yang paling keras. Wa akhbar annahu ghairu muhtajin ilaihim, dan Allah memberitakan, mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak butuh kepada mereka.
Artinya ibadah yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan si hamba itu sendiri. Itulah yang diinginkan, ghairu muhtajin ilaihim. Perbuatan ibadah, baik itu dalam qalb dan dalam lisan dan anggota badan, ini adalah yang dilakukan oleh seorang hamba bukan karena Allah butuh kepada hamba, tapi mereka butuh kepada Allah Ta'ala. Bal humul fuqara'u. Di situ ada tambahan apa tadi? Ilaihi ya. Di sini nggak ada. Ini ya, perhatikan pentingnya ada beberapa cetakan ataupun nuskha yang berbeda-beda. Di sana akan dijumpai beberapa kalimat yang kurang. Bisa disempurnakan dengan nuskha yang lain. Punya ana bal humul fuqara'u fi jami' ahwalihim. Punya antum tadi bal humul fuqara'u ilaihi fi jami' ahwalihim. Ini lebih benar. Ilaihi itu lebih benar. Bahkan mereka adalah yang butuh kepada Allah dalam semua keadaan mereka, dalam seluruh keadaan mereka. Wa dan dia Allah khaliquhum wa raziquhum, pencipta mereka dan pemberi rezeki kepada mereka. Itulah yang dikatakan bahwasanya Allah tidaklah butuh kepada hambanya. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ayah, dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam makna ayat, makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna illa liya'budun? Illa li'amuruhum ay ya'buduni wa ad'uhum ila ibadati. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ku perintah mereka itu mereka mengibadai aku dan menyeru aku, wa ad'uhum dan aku menyuruh mereka agar mereka mengibadah aku. Ini namanya apa? Ini namanya menukilkan penafsiran ayat dari salaf. Dan itulah thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tafsirnya mereka adalah tafsir yang paling terbagus, paling terbaik untuk dimiliki oleh seorang talib. Wa qala Mujahidun, sebagian cetakan salah punya saya, wa qul fi'il amr, yang benar adalah fi'il madhi. Punya ana wa qul Mujahidun. Maka sebagian cetakan salah seperti punya ana ini. Wa qala Mujahidun, seorang tabi'i, illa liya'buduni illa li'amurahum wa anhahum. Nah, perhatikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu ku perintah dan ku larang. Illa liya'buduni, agar supaya mereka itu ku perintah dan ku larang. Maka bagaimana seorang mau lepas dari perintah, lepas dari larangan Allah Ta'ala dengan mengacu kepada pemahaman kufur seperti pemahaman demokrasi, pemahaman nasionalisme. Maunya mereka mau lepas daripada larangan, lepas daripada perintah semau-maunya. Padahal hikmah diciptakannya jin dan manusia agar mereka itu menjalani perintah dan meninggalkan larangan. Jadi butuh seorang Rasul untuk mengetahui larangan Allah dan mengetahui perintahnya Allah. Mengetahui perintahnya ditaati, mengetahui larangannya juga ditinggalkan. Dan akan lebih lengkap dan akan lebih lengkap dari nukilan yang akan dibawakan berikut ini. Perkataan tadi dari Mujahid, ikhtarahu Zajjaj wa Syekhul Islam, dipilih oleh Zajjaj dan Syekhul Islam. Illa liya'buduni illa li'amurahum wa anhahum. Qala
ala hadza qauluhu. Qala siapa di sini? Syekhul Islam. Wa yadullu ala hadza, atau berkata Ibnu Katsir, wa yadullu ala hadza qauluhu ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Yang membuktikan tentang benarnya perkataannya Mujahid tadi, firman Allah yang membenarkannya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah seorang insan, apakah manusia itu mempunyai perkiraan akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja? Maknanya tidak. Manusia setelah diciptakan bukan dibiarkan begitu saja. Yutraka sudah. Dibiarkan apa? Tanpa perintah, tanpa larangan. Tidak. Ya kan? Maka sekarang kita jumpai betapa banyak manusia yang mereka itu ingin lepas dari semua kaitan perintah dan lepas dari semua kaitan larangan. Qala Syafi'i, ayyutraka sudah la yu'mar wa la yunha. Makna apakah seorang insan, apakah manusia itu punya perkiraan akan dibiarkan begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang? Nah, tidak. Bahkan senantiasa manusia adalah berputar pada perintah dan pada larangan. Maka di sini kita wajib mengetahui, wajib mempelajari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah perintah dan apa yang Rasulullah larang. Kenapa? Dengan belajar inilah untuk bekal beramal, baik pelaksanaan atau meninggalkan. Karena melaksanakan juga amal perbuatan, meninggalkan juga amal perbuatan. Meninggalkan larangan juga amal perbuatan. Melaksanakan larangan juga amal perbuatan. Maka dikatakan at-tarku amalun. At-tarku amalun. Meninggalkan adalah suatu amalan. Kita berhenti dari perkara yang dilarang, berarti dia telah beramal. Kita melaksanakan perintah dengan mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu juga amalan, sama saja. Wa qala fil Qur'an fi ghairi mawdi'in u'budu rabbakum ittaqu rabbakum. Dan berkata dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat, fi ghairi mawdi'in maknanya dalam banyak tempat. Perhatikan makna fi ghairi mawdi'in, dalam banyak tempat, bukan satu tempat tapi banyak tempat. Allah berkata dalam Al-Quran, u'budu rabbakum ittaqu rabbakum. Beribadalah kepada Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. Faqad amarahum bima khuliqu lahu. Sungguh Allah telah memerintah mereka dengan apa yang mereka itu, dengan bima billadhi khuliqu lahum, dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuknya. Apa untuknya? Untuk beribadah. Mereka itu manusia diciptakan adalah untuk bima khuliqu lahu, lahu lil ibadah. Wa arsala rusula bidzalika. Dan Allah mengutus para utusan adalah dengan hal itu, dengan adanya apa? Pelaksanaan agar hamba Allah melakukan ibadah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wa hadzal ma'na huwa alladhi qusida bil ayati qat'an. Inilah makna yang, dan inilah makna yang dengan makna itu ayat dituju, dimaksud secara pasti, agar mereka menjalani ibadah, agar mereka meninggalkan larangan, menjalani perintah. Itu maksud ayat secara pasti, qat'an, pasti. Wa walladhi yafhamu jamaahirul muslimin wa yahtajjuna bil ayati alaihi. Dan itulah makna yang dipahami oleh mayoritas kaum muslimin dan mereka berhujjah dengan ayat itu untuk makna tersebut. Alaihi ala dzalikal makna. Jadi makna illa liya'buduni, agar mereka mengesahkan aku, agar mereka menjalani perintah, meninggalkan larangan. Itulah makna ayat
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mafhum? Jadi sangat gamblang, sangat wadih, gamblang, jelas tentang maksud ayat. Tapi qala fi wa hadhihi ayat tasbahu qawlahu, dan ayat ini tasbahu menyerupai qawlahu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang lain. Wa hadhihi ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, menyerupai firman Allah Ta'ala yang lain, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Jadi ayat ini, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah, adalah serupa dengan ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna illa liya'buduni, jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak kami mengutus seorang rasul, min lillah, katakan min zaidah, harfu jarrin zaidah. Kenapa dikatakan zaidah? Untuk penekanan makna. Wa ma arsalna min rasulin, min jara az-zaidah. Paham? Dan apa faedahnya? Untuk penekanan makna taukid. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan agar ditaati dengan izin Allah. Tengok, dengan izin Allah. Jadi mentaati Rasul itu bukan dengan kemauan kita masing-masing, tapi dengan restu dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita mentaati Rasul tanpa restu dari Allah? Ya ini dengan wujudnya bid'ah, dengan wujudnya kufur, dengan wujudnya syirik, pelaksanaan bid'ah dan syirik dan maksiat dengan tujuan untuk mentaati Allah. Apa untuk mentaati Allah ini adalah, untuk mentaati Rasul ini adalah menyelisih ayat ini, wa ma arsalna illa liyuta'a biidznillah. Jadi mentaati Rasul itu bukan semau-maunya orang ingin mentaati semau-maunya dengan bid'ah, dengan syirik, dengan maksiat. Tidak, tapi dengan izin Allah. Mana ada izin dari Allah mentaati Rasul dengan joget, dengan musik, dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Paham? Jadi mentaati Rasul bukan dengan kemauan orang semau-maunya, tapi dengan izin Allah, berarti dengan syariatnya Allah Ta'ala. Bukan dengan khurafat, bukan dengan kesyirikan, bukan dengan maksiat. Dan ini yang sangat banyak manusia itu katanya demi mentaati Rasul tapi dengan kesyirikan. Di antaranya yang sering kita dengar, kesyirikan yang dikumandangkan di speaker-speaker. Salawat syirkiyah. Itu bukan perkara yang Allah izinkan biidznillah, dengan izin Allah. Allah enggak mengizinkan syirik, Allah enggak mengizinkan bid'ah, Allah enggak mengizinkan maksiat. Walaupun dengan tujuan untuk mentaati Rasul. Tsumma qad yuta'u wa qad yu'sah. Kemudian Rasul yang diutus tadi tidaklah diutus kecuali untuk ditaati, tapi kadang ditaati dan kadang dimaksiati. Qad yuta' wa qad yu'sa. Bukan yaksi, yu'sa. Kadang ditaati dan kadang dimaksiati. Wa kadzalika ma khalaqahum illa li'ibadati tsumma qad ya'buduna wa qad la ya'budun. Dan demikian juga tidaklah Allah menciptakan mereka jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadah Allah. Tapi kadang mereka juga mengibadah Allah dan kadang juga tidak mengibadah Allah. Wa subhanahu lam yakul innahu fa'alal awal wa khalquhum liyaf'ala bihim kullihim as-saniyah. Tidak. Wa ibadatuhu. Saniyah adalah maf'ulun bih. Jadi dan Allah Subhanahu tidaklah berfirman, tidaklah berkata bahwasanya Dia melakukan yang pertama. Apa itu? Allah menciptakan mereka agar supaya Allah melakukan untuk mereka, terkait dengan mereka seluruhnya perkara yang kedua. Apa yang kedua? Beribadah kepada Allah. Allah melakukan yang pertama apa? Wa ma khalaqtul jinna khalaq. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia. Ini perbuatan yang pertama.
Bukan tujuannya agar juga Allah berbuat kepada mereka agar mereka semuanya dijadikan orang-orang yang mengibadah Allah tok. Kamu tuh ngapain? Orang belajar kamu malah mainan bajunya orang. Duduk bagus. Innahu fa'alal awal wa ma khalaqtul jinna wal insa, ini adalah fi'lul awal dari perbuatan dari Allah. Liyaf'al bihim kullihim saniyah, agar Allah melakukan terkait dengan hambanya seluruhnya yang kedua, yaitu mengibadai Allah. Tidak, Allah tidak berkata seperti itu. Lakin dzakara annahu fa'alal awal liyaf'aluhum as-saniyah. Dan tapi Allah menyebutkan, Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka jin dan manusia mengibadai, melakukan perkara yang kedua berupa ibadah kepada Allah. Mafhum? Liyaf'aluhum as-saniyah. Tadi maf'ulun bi. Hum ini dhamir takkid. Apa? Mereka sendiri. Ini dhamir daripada wawu itu. Jamaah itu adalah dhamirnya hum. Asalnya maf'ulun bi. Tapi Allah menyebutkan bahwasanya dia melakukan yang pertama. Apa itu? Allah menciptakan hambanya, jin dan manusia, agar jin dan manusia mereka lah yang melakukan perkara yang kedua. Apa itu? Perbuatan ibadah. Bukan Allah yang melakukan agar juga hambanya melakukan ibadah. Tidak. Fayakunuhumul fa'ilin lahu. Maka mereka lah yang melakukan lahu, yakni perbuatan yang kedua ini berupa ibadah. Fayahsulu lahum bi fi'lihi sa'adatuhum wa yahsulu ma yuhibbu wa yardahu minhu wa lahum intaha. Maka dengan melakukan apa yang mereka lakukan berupa ibadah yang murni hanyalah untuk Allah, terhasilkan bagi mereka, terwujudkan bagi mereka keberuntungan, kebahagiaan mereka, dan berhasil dan terjadilah apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya. Ya kan? Minhu wa lahum. Wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhu. Walahum, apa yang mereka lakukan menjadi apa yang Allah ridhoi dan juga ridha bagi mereka. Allah meridhai mereka. Habis nukilan dari kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa? Belum ya? Mana? Yang itu. Wa qala wa hadhihi ayat tasbau. Tim ya? Tengok. Berarti ya dicampur sama kalam jami' oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Nukilan dari Ibnu Katsir tidak ada enggak ada tanda pemberhentiannya. Ya. Baik. Jadi kalau antum punya uang beli yang punya Amir Mus'ab, itu lebih luas, lebih terinci nukilan-nukilannya. Karena nukilan yang terputus di sini nggak ada ihalanya, nggak ada pengarahan kepada yang dijadikan rujukan referensinya. Ini memang akan menjadi apa? Menjadi campur aduk antara apa yang dari Ibnu Katsir dan juga dari Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Kenapa? Karena qala wa hadil ayat tasbahu. Ini juga tidak ada
pembedanya antara nukilan dari Ibnu Katsir dan juga dari Ibnu Taimiyah. Jazakallahu khair. Jadi kalau bisa tolong beli kitab yang cetakan punyanya Imam Mus'ab itu. Itu loh bagus. Berarti di sini tahqiq dari ta'liq dari Syekh Muhammad Awad Fiqi kurang lengkap, kurang rinci. Ya kan? Kurang rinci, kurang mengembalikannya kepada rujukan apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman, kurang lengkap. Itu lebih bagus. Baik, wa yashhadu li hadzal ma'na ma tawatarat bil ahadits. Wa yashhadu li hadzal ma'na ma tawatarat bihi al ahaditsu. Makna yang tadi telah kita lewati, beberapa makna yang telah kita lewati tentang makna illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ia menjadi saksi dan penguat untuk makna kalimat yang telah kita nukilkan dari beberapa ahlul ilm. Apa saksinya? Ma tawatarat bihi ahadits. Ma ini adalah fa'ilnya yashhad. Fa'ilnya yashhad adalah apa? Ma. Isim mausul alladzi tawatarat bihi ahadits. Jadi beberapa hadis yang sangat banyak memperkuat makna-makna yang telah kita lewati tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Faminha di antara hadis-hadis itu ma akhrajahu Muslimun fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana qala. Di antara beberapa hadis yang terkait dengan pendukung makna ayat yang telah kita lewati, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahih, kitab sahihnya dari Anas bin Malik anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli nar adzaban. Alhamdulillah. Corona bersin nanti ke corona pula. Sekarang kalau bersin dah was-was di corona. Enggak usah was-was. Ya kan? Yakin saja. Ya kan? Bersin karena apa? Karena bersin-bersin biasa. Jangan was-was. Jangan di sampingnya langsung jaga jarak. Ya kan? Biasa yakin saja, insyaallah enggak ada masalah, enggak ada apa-apa. Yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli nar adzaban. Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada ahlun nar yang paling ringan siksaannya. Ini namanya diskusi. Lau kanat laka dunya wa ma fiha wa misluha ma'aha akunta mubtadiyan biha fayaqulu na'am. Seandainya engkau wahai fulan yang paling ringan dari penghuni neraka siksaannya. Fulan adalah orang yang paling ringan siksaannya dari para penghuni neraka. Allah berkata kepada dia, seandainya wahai fulan kamu memiliki dunia, tengok. Wa ma fiha dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa misluha ma'aha dan yang semisal dengan dunia ini bersama dunia yang telah kamu miliki. Kamu punya dunia dan isinya dan punya lagi dunia yang seperti itu. Apakah kamu jadikan tebusan untuk siksaan neraka? Fayaqulu, maka dia berkata, na'am, ya. Akan ku tebus dengannya siksaan ini. Apa itu? Jadi penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, dia seandainya dia memiliki dunia dan isinya ini dan dilipat gandakan dengan yang semisalnya. Ini kalau dia memiliki akan dibikin untuk menebus siksaan bagi dia. Fayaqulu, maka Allah berkata, qad aradtu minka ahwana min hadza. Punya saya ahwanu. Tapi yang benar adalah ahwana. Hah? Apa? Oh, punya antum ada ahwanu. Punya saya kurang.
Allah Ta'ala berfirman kepada dia, berkata, "Qad aradtu, aku menginginkan darimu wahai fulan ma huwa ahwanu, apa yang lebih ringan min hadza, daripada ini." Daripada apa? Dunia dan isinya dilipat gandakan. Wa anta fi sulbi Adam, sedangkan ketika itu kamu masih dalam tulang punggungnya Adam alaihissalam. Kamu belum muncul ke dunia. Kamu diinginkan, kuinginkan darimu walaupun sebelum kamu lahir, kuinginkan darimu lebih ringan daripada itu. Apa? Allah tusyrika. Ahsibu qala wala udkhiluka al-annar. Kuinginkan darimu wahai fulan ketika kamu masih dalam tulang punggungnya Adam, janganlah kamu menyekutukan. Aku punya perkiraan, dia juga berkata wala udkhilukan nar, dan aku enggak akan memasukkan kamu ke neraka. Fa abaita illa syirka, akan tapi wahai fulan, engkau tidaklah mau untuk menerima perkara yang ringan ini, meniadakan syirik, tapi kamu tiada lama kecuali engkau mau melakukan syirik. Paham? Nah ini. Jadi diinginkan oleh Allah Ta'ala agar si fulan itu meninggalkan syirik, tapi enggak mau. Itu ringan. Nah. Fadal musyrik qad khalafa ma aradahu Allah Ta'ala minhu. Penjelasannya, maka si musyrik ini telah menyelisih apa yang Allah inginkan darinya. Apa? Min tauhidihi, berupa mengesahkan Allah. Wa alla yusyrika bihi syai'an, dan Allah menginginkan darinya janganlah menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Fa khalafa ma aradahu Allah minhu fa asyraka bihi ghairah. Maka ia menyelisih apa yang Allah inginkan darinya. Dan ia menyekutukan dengan Allah, menyekutukan selainnya dengan Allah Ta'ala. Mafhum? Hadis tadi dinukilkan di sini dikatakan wa rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari. Gitu ya? Nah. Hadis tadi ada hadis yang diskusi adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Seharusnya terbalik, hadis riwayatnya Bukhari dan Imam Ahmad gitu. Nah, ini thariqah takhrid, salah dalam adab untuk mengembalikan hadis kepada marji'nya, kepada tempat kembalinya. Kenapa? Seharusnya kalau memang ada dalam Imam Bukhari disebutkan baru yang lain. Muslim juga. Cuma dikatakan rawahu Imam Ahmad wa Bukhari, seharusnya itu rawahu hadis muttafaqun alaihi. Juga apa? Imam Ahmad. Itu seharusnya. Maka kemarin kita lewat dalam kitab Syarah apa? Sunan Nasai berkali-kali. Selama hadis ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, maka didahulukan, disebutkan baru yang lain. Benar ya, Pak? Jadi seorang yang disiksa oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah min adzabin nar, min adzabillah, berupa nar, ya kan? Kalau memiliki dunia dan lipat gandanya dan apa yang ada di sisa seluruhnya, dia akan dijadikan untuk tebusan dari siksa tersebut. Ini buktinya bahwasanya kita benar-benar harus memiliki perhatian penuh bagaimana kita meninggalkan syirik. Berarti kita harus mempelajari apa itu syirik. Apa itu syirik kita harus pelajari? Di antaranya adalah syirik demokrasi. Nah, demokrasi adalah syirik. Nah, kufur itu harus kita pelajari dan kita ingkari dengan hati kita, dan kita mengingkari siapapun yang mendakwakannya, yang mengkampanyekannya. Dan betapa banyak manusia yang nggak tahu tentang perkara ini karena nggak mempelajari atau salah dalam mempelajarinya, salah dalam menerjuni perkara ini, mengentengkan. Suara kita ucapkan dengan lantang agar siapa yang mendengarkan mudah-mudahan Allah menunjuki dengan sebab dari kebaikan ini. Kita nggak ingin lain kecuali ingin kebaikan tok.
Tapi wahadi ya irada syar'iyyah al-diniyah kama taqaddama. Ini dikatakan irada syar'iyyah ad-diniyah kama taqaddama. Jadi keinginan Allah dari seorang hamba berupa tauhid itu adalah irada syar'iyyah ad-diniyah. Dan wujudnya syirik dari seorang hamba ini adalah iradanya Allah wa kauniyah. Bukan irada syar'iyyah. Seorang hamba musyrik adanya kesyirikan, Allah yang menginginkan, Allah yang mewujudkannya. Adanya syirik. Allah yang menciptakannya. Tapi ini adalah irada kauniyah bukan diniyah. Allah membencinya. Itulah perbedaan antara dua irada. Semua irada syar'iyyah adalah kauniyah. Dan bukan semua irada kauniyah syar'iyyah. Bukan semua yang Allah wujudkan Allah cintai. Semua yang ingin Allah cintai, tapi semua yang Allah cintai adalah Allah wujudkan. Semua wujudnya perkara yang cinta adalah Allah yang mewujudkannya. Jika Allah menghendaki untuk wujud, maka wujudnya tauhid adalah irada kauniyah dan irada syar'iyyah. Babayana wa baina irada syar'iyyah wa diniyah wal irada kauniyah al-qadariyah umumun wa khususun mutlaqun yastami'ani fi haqqil mukhlis al-muti' wa tanfaridu al-iradatu al-kauniyah wal qadariyah fi haqqil 'asi fafham hadha tanju fama dzalika tanju min jahalati arbabil kalam wa tabi'ihim. Maka antara irada syar'iyyah diniyah dan irada kauniyah al-qadariyah umumun wa khususun mutlak. Jadi antara irada syar'iyyah diniyah dan irada kauniyah al-qadariyah adalah ada sisi keumuman dan kekhususan secara mutlak. Dua irada ini terkumpul dalam haknya seorang mukhlis al-muti, seorang yang mukhlis, seorang yang memiliki keikhlasan, orang yang mentaati. Ikhlasnya dia, taatnya dia, irada kauniyahnya Allah dan syar'iyyahnya Allah. Adapun seorang yang asi, seorang yang melakukan maksiat, ini adalah Allah yang menginginkan adanya maksiat, tapi tidak Allah cintai. Seorang melakukan maksiat, siapa yang menjadikan adanya kemaksiatan? Siapa yang menakdirkannya? Allah Ta'ala. Tapi tidak Allah cintai, maka dikatakan tanfaridu. Dia akan terpisah. Irada kauniyah al-qadariyah terpisah daripada irada syar'iyyah. Fafham dzalika tanju, fafham, maka fahimlah itu engkau akan selamat. Tanju jawabannya apa? Fafham. Engkau akan selamat dari jahalat, dari kebodohan-kebodohan arbabul kalam, tokoh-tokoh ahlul kalam dan para pengikut mereka. Artinya adanya maksiat dan adanya ketaatan atas izinnya Allah. Allah yang mengizinkan wujud di muka bumi ini. Adanya seorang yang muwahhid, adanya seorang yang musyrik, ini Allah yang mengizinkan wujud di muka bumi ini. Tapi tidak semua yang musyrik, walaupun Allah mengizinkannya wujud, tapi nggak harus dicintai. Tapi yang adanya tauhid dan ikhlas, ini Allah yang mewujudkan, juga Allah yang mencintainya. Itulah perbedaan antara dua irada ini. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh banyak manusia. Sekarang kalau kita mengatakan, kenapa kamu masih jual rokok? Jawabannya, rokok ini kalau nggak boleh adalah apa? Nggak akan diizinkan oleh pemerintah. Nah itu maunya. Kalau rokok itu haram, kenapa diizinkan pemerintah? Yang salah pemerintahnya. Nah, ini maunya, ya kan? Maunya karena pemerintah yang mengizinkan mereka jadi halal. Demikian juga perkara dosa, kemajuan dan semisalnya berupa dosa, ya kan? Maunya adalah untuk berkelit dari dosa yang mereka lakukan, karena Allah yang mewujudkannya, Allah yang menakdirkannya.
Ini banyak di mana-mana. Kalau kita jumpai mereka yang melakukan seperti jual rokok, rata-rata semua jawabannya seperti itu. Nah, lagi ngeri lagi. Kenapa kamu merokok? Iya, saya merokok karena saya jual. Ya kan? Nah, kalau nggak merokok, karena saya jual. Ini namanya orang apa? Orang namanya ugal-ugalan. Nampak sampan santun, lembut dengan orang, tapi ini adalah termasuk orang yang brutal. Ya kan? Berani menjual, berani mengisap. Gitu. Ini banyak di mana-mana kita jumpai. Jadi maunya apa yang ada di muka bumi ini, itu adalah Allah yang menakdirkannya. Jadi enggak dibedakan antara perkara yang Allah benci dan perkara cintai. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qawluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut. Ini yang kedua. Ayat yang kedua untuk menetapkan tentang apa yang beliau inginkan dalam berupa kitab tauhid. Karena beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim kitab tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qouli ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qoulihi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut. Inilah ayat yang dibawakan oleh beliau untuk menjelaskan tentang maksud kitab dengan nama kitab tauhid. Wa qawlihi kemarin kenapa kok jar atafan li tauhid kitab li tauhid maksudnya kitab tauhid. Wa qawlihi berarti apa? Atau kepada tauhid. Kalau kita baca qauluhu dia adalah apa maksud khabar? Khabar. Nah. Baik. Mubtada ya? Mubtada bukan khabar. Wa qawlihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut. At-taghutu mustaqil min at-tughyan. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Dan kami telah mengutus fi ummatin pada masing-masing umat seorang rasul kami utus pada mereka. Apa isi misi yang dibawa oleh masing-masing rasul pada masing-masing umat? Misinya adalah ani'budullaha wastanibut taghut, agar mereka mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Ini lebih gamblang lagi. Mengesahkan Allah enggak akan wujud kecuali dengan yang kedua, yaitu berupa menjauhi taghut. Nah, maka kita juga harus kenal taghut. Kita harus kenal taghut. Untuk apa? Untuk membenarkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mengenal taghut, kita beribadah kepada Allah, maka kadang ibadah kita batal. Tauhid kita batal. Nah, maka perlu kita tahu bahwasanya taghut mustaqil min at-tughyan wa huwa mujawazatul haddi. Taghut, lafaz taghut adalah mustaqun, kalimat pecahan dari tughyan. Apa makna tughyan? Melampaui batas. Mujawazatul haddi, melampaui batas, namanya taghut, tughyan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu at-taghutu syaitan. Umar bin Khattab mengatakan bahwa taghut adalah syaitan. Dia nomor 2 catatan kaki Zakar Ibnu Katsir fi an Hasan bin Qa'id apa ini? Al-Abisi an Umar annahu qala innal jibta as-sihru wa taghutu syaitan. Umar mengatakan bahwasanya jibat adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Apa ini? Wa anna syaja'ata wal jibna takunu ghara'iza fi rijal ila akhirih.
Tsumma qala al-Hafidz wa ma'na qawlihi at-taghut annahu syaitan qawiyyun jiddan. Makna perkataannya Umar bahwasanya taghut adalah syaitan adalah sangat kuat. Penafsiran dari Umar bahwasanya taghut adalah syaitan sangat kuat. Fa inna yasmalu kulla sarrin kana alaihi alul jahiliyah. Tengok. Syaitan adalah taghut, atau itu adalah syaitan, ini adalah kalimat yang sangat kuat. Kenapa? Karena kalimat ini mencakup seluruh keburukan yang dulu dijadikan pijakan oleh ahlul jahiliyah. Apa itu? Min ibadatil authan wa tahakkum ilaiha. Berupa jahiliyah yang dulu mereka jadikan pijakan, mereka lakukan, mereka jalani, berupa mengibadahi al-authan, menyembah berhala dan berhukum kepada berhala, walistinsor biha, dan minta pembelaan dengan berhala. Wa kadzalika rawahu Ibnu Jarir, demikian juga riwayatnya Ibnu Jarir rahimahullah taala. Apa itu? Jadi berhukum kepada berhala termasuk juga taghut, termasuk untuk kelakuannya ahlul jahiliyah. Dan akan lebih luas insyaallah dalam makna yang diingat di sini. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, at-taghutu kuhanun kana tanzilu alaihim sayatin. Berarti itu, maka menjauhi itu termasuk apa? Termasuk upaya untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Menjauhi taghut, menjauhi syaitan, menjauhi berhukum kepada berhala, itu termasuk upaya untuk memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Menjauhi istinsor dengan taghut, menjauhi pembelaan dengan berhala, ini termasuk upaya memurnikan ibadah kepada Allah. Perhatikan. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir radhiyallahu anhu, at-taghutu kuhanun. Taghut adalah kuhan. Kuhan jamak dari kata kahin. Kan maknanya dukun. Kana tanzil alaihim syayatin, dulu para dukun ini turun kepada mereka para syaitan. Nah, jadi untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah adalah menjauhi para dukun. Nah sekarang betapa banyak manusia yang ngedukun dengan dukun. Nah, untuk menjadi kepala desa gandrung dengan dukun. Untuk menjadi pemain sepak bola gandrung dengan dukun. Antum tahu grup sepak bola tidak didukung dengan dukun? Tidak ada. Semuanya rata-rata dukun dengan dukun. Baik yang PSSI, PSSI. Kemenangan PSSI dan semisalnya itu Persela di Lamongan ini rata-rata ganti dengan dukun. Di belakang mereka adalah backingnya para dukun. Untuk memenangkan, ya kan? Klub sepak bola olahraga ini adalah rata-rata dengan perdukunan. Ya Pak. Iya. Sebagian para dukun ngaku. Dulu ada orang tenggelam dukun mati dia. Termasuk pendukung klub sepak bola. Jadi inilah ya para pejabat, ya kan? Antum kalau nggak percaya pergi aja ke tempat-tempat ritual syirikiyah dalam kuburannya para wali. Yang datang rata-rata para pejabat. Betul itu. Nah itu. Tengok. Bagaimana mereka kita dukung untuk kemenangan sebagai tim sukses dan semisalnya, mendukung orang-orang yang gandrung dengan syaitan, dengan taghut. Nah ini. Maka itu pada pejabat ini rata-rata untuk melanggengkan kedudukannya, untuk meningkatkan jabatannya, rata-rata gandrung dengan dukun. Kalau suap masih mending, masih ringan. Dukun. Kalau suap kan makul. Bayar, naikkan oleh atasannya. Tapi kalau dukun, siapa dukun bisa menaikkan dia? Ya kan? Kalau suap masih makul, bayar sekian naik dia. Jadi, tapi kalau dukun, ngedabrus dukun percaya. Padahal dia mungkin profesor, insinyur. Belakangnya ini MMM dan semisalnya. Tapi ternyata apa? Dabrus dukun percaya. Kadang mungkin kun suruh jilat lidahnya mau.
Nah, tengok. Kayak gitu kita mau dukung? La ilaha illallah. Katanya demi kemaslahatan. Apa maslahatnya? Jadi tagut adalah Tuhan. Dulu para dukun ini setan-setan turun kepada mereka. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Wa qala Malikun. Berkata Malik, at-taghutu kullu ma ubida min dunillah. Wa waradin tambahnya harus. Wa waradin tambahnya harus. Tagut adalah kullu ma ubida min dunillah wa waradin. Itu harus ditambahi. Imam Malik mengatakan tagut adalah seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridha. Itu tagut. Seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah dia ridha, maka dia adalah tagut. Nah, disembah dari selain Allah dia ridha, senang, maka dia tagut. Qultu wa dzalika al-madhkur anifan ba'du afradihi. Itu tadi yang disebut dalam sebagiannya ini adalah cuma ba'du afradihi, sebagian person-person tagut, bukan seluruhnya. Artinya bahwasanya tagut adalah syaitan, ini adalah sebagian personnya. Mahfum? Sebagian apa? Bentuk-bentuk tagut, bukan seluruh tagut adalah syaitan. Tapi di antara tagut adalah syaitan. Wa haddu al-Allama Ibnul Qayyim haddan jami'an. Nah, apa haddahu? Telah didefinisikan oleh Allama Ibnul Qayyim untuk kalimat tagut dengan definisi yang jami', yang mencakup, yang lengkap. Definisi ini disebut di mana? Siapa yang tahu? Di kitabnya apa? I'lamul Muwaqqi'in. Di sini enggak ada. Cuma sering kita tahu bahwasanya rujukan tentang definisi adalah di I'lamul Muwaqqi'in. Di jilid pertama ya? Ya. Halaman awal-awal. Halaman berapa? 15. Hah? 53. Dan telah didefinisikan oleh Allama Ibnul Qayyim tentang definisi tagut, definisi yang jami', yang lengkap. Faqala, maka beliau berkata, at-taghutu kullu ma tajawaza bi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tagut adalah kullu ma tajawaza bil abdu haddahu, seluruh apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya, berupa yang diibadahi, berupa yang diikuti, berupa yang ditaati. Nah, batasannya seorang hamba apa? Tauhid. Batasannya seorang hamba adalah tauhid. Kalau hamba ini melewati tauhid ini, melintasi, mentauhidkan Allah dengan mantan selainnya, maka dia telah beribadah kepada tagut. Nah, kan. Batas seorang hamba adalah untuk mentaati Allah Ta'ala, mentaati Rasulnya. Ternyata dia punya ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Berarti yang ditaati dari selain Allah dan Rasul adalah termasuk tagut. Yang diikuti dan ditaati demikian sama saja. Seorang hamba batasnya adalah harus mentaati Allah dan Rasulnya. Ternyata dia mentaati selain Allah dan selain Rasulnya. Maka yang ditaati tadi ada termasuk tagut dalam perkara yang Allah larang. Nah, maka itu fataghutu kulli qaumin man yatahakamu ilaihi ghairillah wa rasulih. Maka tagutnya masing-masing kaum adalah man yatahakamu ilaihi ghairillah wa rasulih. Aw ya'budunahu min dunillahi aw yatba'unahu ala ghairi basiratin minallahi aw yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atul lillah. Tawagitul alam, maka tagutnya masing-masing kaum adalah siapa yang dijadikan berhukum kepadanya dari selain Allah dan Rasulnya. Maka itu hakim dari selain Allah adalah tagut. Maka itu hakim yang dia itu menghukum dari selain hukum Allah adalah tagut.
Seorang hakim yang menghukum di luar hukum Allah adalah tagut. Bisa tagut akbar, bisa tagut asghar. Kalau akbar kafir, kalau asghar adalah kufur duna kufrin. Nah itu. Itu penjelasannya Syekh bin Baz rahimahullah tentang perbedaan antara dua tagut, tagut akbar dan tagut asghar. Atau yang mereka ibadahi dari selain Allah, atau yang mereka ikuti di selain basirah dari Allah Ta'ala, di luar basirah dari Allah Ta'ala, atau mereka taati dalam apa yang mereka itu nggak mengetahui kalau itu adalah taat kepada Allah. Maka inilah togut-togut yang ada di dunia. Maka benarlah perkataan Syekh Muqbil bahwasanya tawagit itu adalah malayin, jutaan. Togut itu jutaan, malayin, bukan miliun, belum 1 juta. Malayin, juta-juta. Berjuta-juta. Nah. Paham? Idza ta'amalta hawalan nas maha ra'aita aktsarahum a'rada an ibadatillahi ta'ala ila ibadati tagut wa an ta'ati rasulillahi ila ta'atil tagut wa mutaba'atihi. Kata beliau, jika kau perhatikan makna togut dan kau perhatikan keadaan manusia keterkaitannya dengan togut, engkau melihat kebanyakan mereka telah berpaling dari beribadah kepada Allah Ta'ala kepada beribadah kepada togut, berpaling dari taat kepada Rasulullah SAW kepada taat kepada togut dan mengikuti togut. Ini kebanyakan mereka, kebanyakan manusia. Tengok, ini peran siapa ini? Idza ta'ammalta ahwalan nasi ma'a, jika engkau memperhatikan tentang makna togut yang benar dan engkau memperhatikan keadaan manusia keterkaitannya dengan togut, engkau mendapati kebanyakan mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Ta'ala menuju kepada ibadah kepada togut, dan berpaling dari taat kepada Rasulullah SAW menuju taat kepada togut dan mengikuti togut. Ini kebanyakan manusia. Bagaimana manusia tidak dijelaskan kepada mereka tentang togut? Bagaimana mau ditutup-tutupi? Perhatikan, maka togut ini harus disingkap, harus dibentangkan kepada manusia agar mereka tahu tentang makna togut yang sebenarnya. Perhatikan. Wa amma makna al-ayah fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nas rasulan bi hadhil kalimah an i'budullaha wastanibut taghut. Adapun makna ayat, ya kan? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Makna ini adalah Allah memberitakan bahwasanya Allah mengutus pada masing-masing kelompok dari manusia mengutus seorang rasul. Dengan kalimat ini, jadi semua rasul yang diutus oleh Allah kepada sekelompok dari manusia adalah supaya masing-masing rasul tadi membawa misi ani'budullah wastanibut taghut. Tengok. Maka oleh itu seorang kiai, seorang ustaz adalah sebagai penerus para nabi seharusnya benar-benar harus memahamkan kepada umatnya tentang taghut untuk memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Harus. Kalau enggak beres. Orang yang mengajak manusia kepada tauhid tanpa dijelaskan kepadanya taghut. Khutbah Jum'ah tahun-tahun sampai 50 tahun, 50 tahun para mad'u enggak paham tentang taghut. Ini bukti bahwasanya seorang khatib tadi adalah lebih bodoh daripada keledai kambing piaraannya. Nah itu. Kenapa? Karena inilah misinya para rasul. Sedangkan seorang kiai adalah katanya Pak, pelanjut misinya para rasul. Kalau nggak dijelaskan, terus bagaimana misi yang telah dibawa oleh para utusan? Berarti telah dikhianat, telah ditelantarkan, telah disembunyikan. Khain, pengkhianat. Wallahi summa wallahi dia adalah pengkhianat. Perlu nggak dijelaskan. Jadi dikatakan sini, kenapa sini? Maka Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus pada masing-masing taifah, sekelompok dari manusia. Apa yang diutus? Seorang rasul. Dengan apa? Dengan kalimat ini. Isi kalimatnya yaitu ani'budullah wastanibut taghut.
Ayyubudullah wahdahu wa turku ibadata ma siwahu. Beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah beribadah kepada selainnya. Kama qala ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Wa hadha ma'na la ilaha illallah fa innaha hiyal urwa al-wuthqa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yakfur bit-taghut," barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, enggak akan terputus tali itu. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha adalah kalimat al-urwa al-wuthqa, tali yang sangat kokoh. Di kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dikatakan urwa al-wuthqa, tali yang sangat kuat. Bagaimana tali ini kuat? Kalau nggak tahu tentang lawannya, nggak kuat. Tali ini dikatakan kuat seorang yang memegangnya jika tahu lawannya. Kalau nggak tahu lawannya, dipegang ternyata sudah luput, sudah ucul, sudah lewat, sudah nggak ada lagi pada dirinya kalimat tersebut. Makanya saya perhatikan, dakwah tauhid adalah dakwah yang benar-benar dakwah yang sangat mahal. Sangat mahal, bukan sembarang orang. Asal bunyi, kemudian akan mewujudkan apa yang dibawa oleh semua utusan Allah Ta'ala, misi utama. Ya kan? Untuk mengentas manusia dari kesyirikan dan memurnikan ibadahnya agar untuk Allah Ta'ala. Ini misi yang sangat berat. Nah, bukan semua orang memiliki ketegaran dalam perkara ini. Nasallahu salam wal afiyah. Kita akhiri ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.